jalan terus di hadapan tahta rahmat. Aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi dalam nama Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa kita semua boleh kembali ada di tempat ini secara fisik untuk memuliakan nama Tuhan, datang ke hadiratnya dan berdoa bersama. Sebelum kita memulai kebaktian doa kita pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu bersaat teduh, mengambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Saat teduh mulai. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang tertera di PPT di atas, mungkin ya terlalu kecil ya tulisannya, tapi sebenarnya hari ini kebaktian doa hari ini memiliki satu tema yang berjudul Our Spiritual Family in Christ. Menarik, kenapa? Karena ternyata kehidupan spiritual kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali dipengaruhi oleh keluarga kita. Seringkali keluarga menjadi satu bagian penting di dalam kita berspiritual. Tidak hanya keluarga kecil ataupun keluarga besar, bahkan ya keluarga kita di gereja ini sebagai sesama anak Tuhan. Dan oleh karena itu, mari saudara sekalian, saya ajak untuk kita semua bersama dengan keluarga kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita mau menyatukan hati, kita mau berdoa bagi mereka. Oleh karena itu mari kita nyanyikan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu
dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita ulang lagu dari awal, kita mau katakan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari jemaat sekalian dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa terkait dengan keluarga kita. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk anggota keluarga yang Tuhan telah karuniakan ada di sekitar kita. Entah itu keluarga inti, keluarga kecil, keluarga besar, maupun juga sesama orang percaya menjadi keluarga di dalam kerajaan Allah. Mungkin gak mudah untuk bersyukur atas kehadiran mereka di dalam kehidupan kita, tapi mari kita belajar untuk menghargai dan bersyukur kepada Tuhan atas kehadiran mereka dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita juga memohon kemampuan yang daripada Tuhan untuk boleh saling mengasihi dengan kasih Kristus antar keluarga kita. Apakah kita sudah menjadi anggota keluarga yang mengasihi buat mereka? Jikalau belum, mari kita juga doakan diri kita untuk boleh belajar mengasihi mereka. Ketiga, mari kita juga doakan untuk persatuan di dalam keluarga kita, maupun juga keluarga orang lain. Jikalau rekan-rekan sekalian mengetahui ada keluarga-keluarga di sekitar kita yang mengalami perpecahan, mari kita juga doakan persatuan di antara mereka oleh karena kasih Kristus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa di surga, selamat malam ya Tuhan, Ibu datang ke hadirat-Mu dengan surga di Ibu. Ucap syukur ya Allah untuk kesempatan di mana Ibu boleh datang ke hadirat-Mu untuk berdoa dan berseru dan mengucap syukur. Yang pertama ya Tuhan, pada kesempatan kali ini Ibu yang bersyukur untuk keluarga yang akan ada di sekitar Ibu. Meskipun mungkin gak mudah ya Tuhan untuk merasakan anugerah Tuhan oleh mereka, tapi Ibu mengucap syukur untuk kesempatan Ibu boleh memiliki mereka dalam hidup Ibu, kehadiran mereka.
Kalau bukan karena Tuhan yang menempatkan mereka, Ibu Ra nggak mungkin bisa menolong mereka ya Tuhan. Ibu Ra mengucap syukur akan kehadiran mereka dalam hidup Ibu Ra. Meskipun demikian, Engkau yang paling tahu ya Tuhan, berbagai macam hal terjadi dalam keluarga yang gak mudah untuk dilalui. Oleh karena itu Ibu Ra juga memohon kepadamu ya Tuhan, untuk boleh mengaruniakan kasih Kristus dalam diri Ibu Ra dan juga keluarga Ibu Ra. Sehingga kami boleh belajar untuk mengasihi orang lain, terkhusus keluarga kami. Meski mungkin itu sulit, tapi Ibu Ra percaya dengan kasih Kristus, kami mampu mengasihi keluarga, orang-orang yang Kau tempatkan di dalam kehidupan kami. Ibu Ra juga memohon ya Tuhan untuk persatuan di dalam keluarga kami, ataupun keluarga orang-orang lain yang saat ini sedang menghadapi pecah. Kiranya di dalam kasih Kristus Engkau yang satukan kami, Engkau yang teguhkan kami, Engkau yang kuatkan kami ya Tuhan. Kami lemah, kami yang gak berdaya. Kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan untuk bersatu di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam doa kami, Ibu Ra serahkan kepada kasih-Mu. Tuhan Yesus kami semua. Selanjutnya, masih tentang keluarga, mari kita memohon kemampuan untuk saling mengampuni antar keluarga. Ada orang berkata semakin dekat sebuah batu, maka semakin mungkin antar batu itu saling bergesekan. Demikian juga di dalam kehidupan kita berelasi dengan keluarga, karena mereka adalah orang terdekat kita, tidak mustahil kita telah menyakiti mereka maupun banyak hal yang mereka juga lakukan yang menyakiti kita. Oleh karena itu mari kita memohon kemampuan daripada Tuhan untuk boleh mengampuni mereka dan juga meminta maaf kepada mereka yang kita sakiti. Terakhir untuk pokok doa keluarga, mari kita juga memohon keberanian yang daripada Tuhan untuk boleh mengabarkan kabar baik Injil Kristus yang telah terlebih dahulu kita terima. Dan mari kita tidak hanya kabarkan itu, tapi kita juga boleh hidupi di tengah keluarga kita. Mari kita satukan hati kita bawa pokok doa ini di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, Ibu Ra datang ya Tuhan ke dalam lapang kasih-Mu, Ibu Ra mohon. Ibu Ra mohon kemampuan daripada-Mu ya Tuhan. Bapak juga Ibu Ra juga, boleh diampuni oleh mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita rindu bahwa kita boleh menjadi berkat bagi keluarga kita boleh melayani bersama keluarga kita. Dan itu semua hanya dapat kita lakukan semata-mata di dalam anugerah Allah. Setiap pokok doa yang kita doakan, yang kita mohon, mungkin juga di dalam pokok doa itu ada janji-janji yang kita ingin lakukan di hadapan Tuhan, entah itu menjadi berkat bagi keluarga dan lain sebagainya. Semua itu rekan-rekan tidak dapat kita lakukan sendiri, kita butuh anugerah Allah yang terus menopang kita. Oleh karena itu mari kita nyanyikan Grace Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. It's only by His grace. Every mountain we will climb. Every
bangkit berdiri, kita katakan Grace, Lord, which gives life. Strength and Lord, He will provide. Christ in us, our cornerstone. We will go forth in grace alone. dengan tetap bangkit berdiri. Rekan-rekan sekalian, mari kita doakan untuk beberapa waktu doa selanjutnya. Yang pertama kita mau doakan untuk Komisi Remaja di GKI Puri Indah, di mana Komisi Remaja di GKI Puri Indah akan melaksanakan Pekan Remaja Liburan atau PRL dengan tema Rescue Mission The Trial. Boleh next? Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan sehingga Pekan Remaja Liburan atau PRL ini boleh dipersiapkan oleh setiap orang yang mempersiapkannya. Mari kita juga bersyukur untuk setiap panitia, pelayan, dan pembimbing yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Tentunya kami gak mampu ya Tuhan untuk melakukan semua ini, tapi sungguh kami mengucap syukur oleh karena anugerah yang Engkau telah karuniakan bagi kami. Grace alone saja ya Tuhan, kami boleh berjalan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Selanjutnya, mari kita juga memohon kepada Tuhan untuk semangat dan motivasi yang murni bagi setiap pelayan, bagi setiap orang-orang yang terlibat di dalam PRL ini. Mari kita juga memohon Roh Kudus kiranya boleh menggerakkan hati para remaja untuk mendaftarkan diri mereka mengikuti PRL ini, dan juga kiranya Roh Kudus menggerakkan kita sebagai mungkin kerabat yang memiliki sepupu, keponakan, anak, teman-teman yang juga adalah kaum-kaum remaja. Kita pun juga boleh mengambil bagian mengajak mereka menginfokan tentang PRL ini sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dan mereka juga boleh merasakan indahnya kabar baik di dalam PRL ini. Mari kita juga memohon kiranya Tuhan sajalah yang beracara melalui PRL ini. Mari kita satukan hati kita memohon di hadapan Tuhan. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach. Mari kita kembali nyanyikan baitnya yang ketiga dan baitnya keempat dari Grace Alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace, His only blood.
Selanjutnya kita menaikkan pokok doa untuk bidang misi dan juga KKR, di mana seperti di warta minggu lalu di gereja kita sudah dikatakan bahwa gereja kita akan mengadakan KKR dengan judul Don't Waste Your Life. Mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan di mana GKY Puri Indah gereja kita boleh mengadakan KKR ini kembali di tahun ini, dan mari kita juga bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan boleh percayakan karena anugerah Allah untuk terlibat di dalam pelayanan KKR ini. Mari kita berdoa untuk bersyukur untuk tiap panitia, pelayan, pelatih pekabaran Injil atau PI, peserta pelatihan PI dan juga pembicara. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Selanjutnya, mari kita juga memohon kiranya Roh Kudus yang memberikan kerinduan yang besar bagi para jemaat sekalian untuk boleh mengikuti gerakan Andreas. Kenapa dikatakan gerakan Andreas? Ya, seperti yang diketahui, Andreas di dalam firman Tuhan merupakan seorang tokoh di mana Andreas memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Andreas jugalah yang membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, sehingga bahkan 5 roti 2 ikan itu bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang. Oleh karena itu mari kita mau doakan kiranya Roh Kudus menggerakkan kita sendiri maupun juga kerinduan yang besar bagi jemaat sekalian untuk mengikuti gerakan Andreas ini, untuk mau dilatih di dalam pelatihan mengabarkan Injil melalui gerakan Andreas ini. Mari kita juga memohon pertolongan Tuhan untuk proses pelatihan gerakan Andreas dan pelatihan pekabaran Injil untuk misi di Bagan yang akan dibawakan oleh Pendeta Timotius Pu. Mari kita doakan ini kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Selanjutnya, mari kita juga secara khusus mendoakan untuk pokok doa misi, di mana mari kita berdoa untuk pos misi Bimbel di Banyumas yang akan merayakan Paskah tanggal 20 April 2024 yang akan datang, di mana untuk kelas prasekolah sampai kelas 3 SD, sedangkan untuk kelas 4 hingga kelas 12 SMA akan dilaksanakan tanggal 21 April yang akan datang. Mari kita berdoa kiranya Tuhan yang boleh melancarkan setiap mata acara yang ada, sehingga nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Mari kita doakan perayaan Paskah di pos misi Bimbel di Banyumas ini. Mari kita berdoa. Selanjutnya,
Mari kita juga berdoa untuk persiapan para lausye di pos misi Banyumas tersebut. Kiranya para lausye yang melayani boleh Tuhan karuniakan keberanian untuk mengabarkan Injil pada mereka. Dan mari kita juga berdoa kiranya Roh Kudus yang boleh menolong dan mempersiapkan hati serta pikiran orang-orang yang hadir. Saya juga baru saja mendengar kabar bahwa ternyata ada satu anak bernama Eka yang memiliki pemikiran yang sudah kritis sehingga dia boleh mengerti bahwa keselamatan hanya datang daripada Yesus Kristus. Sungguh kita mengucap syukur akan hal ini dan mari kita berdoa kiranya banyak anak-anak yang boleh dimenangkan seperti Eka ini di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sekali lagi kiranya Engkau yang merapi ya Tuhan untuk perayaan Paskah di pos misi di Banyumas ini. Nama Tuhan menggunakan Engkau bersama para lausye dan para roh kudus yang ada di setiap hati anak-anak, baik itu bagi orang tua maupun juga anak-anak dari kelas prasekolah hingga kelas 3 SD maupun juga dari 4 SD ke SMA. Terima kasih ya Tuhan. Rekan-rekan sekalian, tiba saatnya kita akan menaikkan pokok doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan dan tidak hanya menguraikan kata-kata yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, tapi biarlah melalui waktu kita berdoa, kita pun juga boleh mendengar Tuhan yang memanggil kita dengan lembut. Oleh karena itu mari kita nyanyikan Softly and Tenderly Jesus is Calling, KPPK 187. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals,
bantal duduk untuk berlutut jikalau mau. Ya Tuhan, dengarkanlah setiap doa kami. Jikalau saat ini kami sulit berdoa, kiranya Roh Kudus berdoalah untuk kami. Karena mungkin kami sudah sulit berkata-kata. Karena mungkin kami telah habis kata-kata kami memohon kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, tolong sendengkanlah setiap doa-doa kami ini ya Tuhan. Dengarkanlah keluhan hati kami ini. Jikalau Engkau berkehendak lain untuk setiap doa kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalani apa yang Engkau kehendaki. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami. Inilah doa kami meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam kesempatan ini kita juga akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk Bapak Halim Rosadi. Ada masalah di paru-paru dan dirawat di ICU sekarang. Kondisi hari ini agak menurun. Mari kita doakan dan juga kita berdoa untuk Ibu Wosoetin, Mama Daryl Sejini, dan Ibu Jenny Yapar. Saat ini sedang melakukan proses treatment pengobatan kanker lipoma. Mari kita buka suara dan kita berdoa untuk kedua hal ini. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Sungguh kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Di mana untuk Bapak Halim Rosadi yang saat ini kondisinya sedang menurun, yang sedang dirawat di ICU. Kiranya Engkau menolong ya Tuhan. Dokter-dokter yang sudah berusaha, kiranya juga Engkau memakai ya Tuhan. Obat-obatan yang ada juga ya Tuhan. Dan kiranya juga Engkau yang memberikan kekuatan kepada keluarga yang menjaga. Mereka tentunya pasti sulit hati ya Tuhan melihat orang terkasih terbaring sakit. Kiranya juga Engkau memberikan kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka juga pengharapan ya Tuhan, bahwa pengharapan mereka tidak akan sia-sia di dalam Engkau ya Tuhan. Mereka boleh terus bersandar kepada Engkau juga ya Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa di mana untuk Ibu Wosoetin ya Tuhan, Mama Daryl Sejini dan Bu Jenny Yapar yang sedang berupaya melakukan proses treatment untuk pengobatan kanker lipoma ya Tuhan.
sedang ada upaya ya Tuhan, kiranya juga Engkau memakai ya Tuhan treatment-treatment yang ada ya Tuhan, untuk tentunya menyembuhkan, memulihkan ya Tuhan. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami hanya bisa berharap, mohon Engkau yang memulihkan ya Tuhan, menyembuhkan ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasih ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami ini ya Tuhan. Tolong juga untuk keluarga-keluarga yang berusaha mengupayakan dengan berbagai cara, mampukan mereka ya Tuhan, untuk melewati masa-masa sulit yang tidak mudah ini ya Tuhan. Engkau juga yang terus memimpin dan menyertai. Kami sungguh serahkan dalam doa kami ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa di mana untuk Bapak Haris Gunawan, Papa dari Bapak Rio yang saat ini juga sedang sakit. Kiranya Tuhan juga memulihkan. Dan berdoa juga untuk Ibu Lis, cici dari Ibu Asui di Amerika, mengalami kanker rektum. Hari ini mulai treatment juga, kemo dan radiasi. Upaya-upaya yang dilakukan kiranya Tuhan juga pakai untuk menyembuhkan dan memulihkan. Mari kita buka suara dan kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu saat ini, memohon dengan sungguh ya Tuhan belas kasih-Mu ya Tuhan. Di mana untuk Bapak Haris Gunawan, Papa dari Pak Rio yang saat ini sedang sakit, batuknya belum sembuh dan kondisi yang lemah, kiranya juga Engkau yang pulihkan ya Tuhan. Engkau mampukan beliau untuk boleh kembali lagi sehat dan kembali lagi di rutinitasnya. Kiranya Engkau menolong Bapak Haris Gunawan. Dan tidak lupa berdoa juga untuk Ibu Lis ya Tuhan, cici dari Ibu Asui yang di Amerika Serikat mengalami kanker rektum. Hari ini sudah mulai melakukan treatment ya Tuhan, kemo dan radiasi. Tentu tidak mudah proses ini ya Tuhan. Kau juga yang terus berikan kekuatan ya Tuhan untuk Ibu Lis untuk menghadapi proses-proses treatment yang ada. Tentu pasti ada ketakutan ya Tuhan, beban tersendiri ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menghibur, menolong ya Tuhan. Kiranya Bu Lis sendiri diingatkan selalu ya Tuhan, bahwa Engkau beserta dia, berjalan bersama dia dalam lembah kekelaman sekalipun ya Tuhan. Sehingga itu tentunya menjadi kekuatan dia Tuhan, menjadi semangat dia Tuhan untuk bisa terus melalui proses-proses treatment yang ada ya Tuhan, yang tidak mudah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa juga untuk keluarga ya Tuhan. Tidak mudah melihat orang-orang yang terkasih sakit ya Tuhan. Kiranya juga Engkau yang menghibur, memberikan kekuatan kepada mereka untuk menjaga, merawat ya Tuhan. Menghibur juga untuk Ibu Lis sendiri ya Tuhan. Bersama-sama mereka juga boleh saling mendukung, saling membangun tentunya ya Tuhan. Sehingga mereka boleh melalui kondisi yang sulit ini ya Tuhan. Kami sungguh serahkan dalam tangan. Terima kasih untuk semua ya Tuhan. Inilah pokok-pokok doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau mendengar setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Johan Juandi. Kami persilakan. Salam sejahtera, saudara di dalam Kristus. Senang sekali malam hari ini bisa melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian doa. Tema yang diberikan oleh gereja adalah, tadi sudah disebutkan, Our Spiritual Family in Christ. Dan teks yang diberikan adalah dari surat Efesus, pasal yang kedua. Saya mengajak saudara sekalian kita membuka surat Efesus pasal yang kedua. Kita melihat ayat 11 sampai ke 22. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai 22. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai ke 22. Saya akan membacakan bagi saudara dari Alkitab LAI versi terjemahan baru 2 atau TB2. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 2 mulai ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi secara jasmani, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak
dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sejenak sebelum kita meneruskannya untuk merenungkannya. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang hidup, dan kami menyerahkan biar Tuhan sendiri yang bekerja di hati kami semua, menawan pikiran kami, menaklukkannya kepada Kristus, sehingga malam ini hati kami semua dipuaskan oleh firman Tuhan, dan firman-Mu merubah paradigma kami, cara hidup kami, dan apa yang salah boleh kami koreksi dengan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu dalam keterbatasannya. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Saudara, salah satu masalah terbesar sepanjang sejarah manusia adalah timbulnya prasangka rasial, timbulnya kebencian antara etnis yang satu terhadap etnis yang lain, kebencian etnis terhadap etnis yang berbeda. Kemudian juga ada nasionalisme yang sempit. Dan hal-hal semacam itu, saudara, telah menyebabkan kehancuran yang begitu besar dalam peradaban manusia. Kalau saudara meninjau pada sejarah, kita melihat betapa banyaknya peperangan antar bangsa, peperangan antar suku, antar etnis, dan bahkan genosida, pembasmian suku secara global. Dan itu telah menghancurkan begitu banyak manusia. Saudara, kita melihat misalnya bagaimana pada masa Nazi Jerman, pada waktu Perang Dunia Kedua, dalam Holocaust, dalam pembantaian yang mereka lakukan itu tidak kurang ada 11 juta manusia menjadi korban Holocaust itu. Dan 6 juta diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Maka saudara, kita melihat atas nama ras, atas nama suku, atas nama etnis, atas nama warna kulit, manusia kemudian membenci sesamanya. Manusia bahkan membunuh sesamanya, manusia bahkan membantai sesamanya secara kolektif. Dan ini adalah salah satu masalah terbesar manusia. Nah saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, kita juga melihat ternyata Alkitab memperlihatkan adanya sejarah panjang ketegangan atau bahkan permusuhan antara dua etnis, yaitu orang-orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi, mereka yang non-Yahudi. Orang Yahudi meyakini bahwa hanya merekalah umat Allah yang sejati. Dan oleh sebab itu hanya mereka yang Tuhan selamatkan. Dan mereka menganggap orang-orang non-Yahudi, orang-orang bukan Yahudi semua adalah masyarakat kelas 2, bahkan yang kelas yang sangat hina. Orang-orang Yahudi sangat bangga akan status mereka sebagai umat Allah. Dan mereka menganggap yang bukan Yahudi sebagai kafir. Sebagai orang-orang tidak mendapat bagian dalam keselamatan. Bahkan orang-orang Yahudi biasanya memandang non-Yahudi sebagai para penyembah yang tidak bersunat. Itu kalimat yang kasar kalau kita hidup pada abad pertama pada masa itu. Paulus tadi menulis dalam ayat 11 bagaimana dia menyebut orang-orang yang bukan Yahudi itu sebagai orang-orang yang tidak bersunat. Itu sebutan dari orang Yahudi yang menamakan diri mereka sunat. Karena mereka disunat menurut hukum Taurat. Jadi sudah ada kebencian yang sangat besar antara dua etnis ini. Yahudi membenci non-Yahudi.
Sebaliknya yang bukan Yahudi, mereka juga membenci orang-orang Yahudi dan mereka punya stigma yang tertentu juga kepada orang Yahudi. Saudara, apa yang menjadi stigma orang non-Yahudi kepada orang Yahudi? Mereka mengatakan orang-orang Yahudi, kalau saya memakai bahasa kita hari ini, bahasa yang sering dipakai di media sosial, orang Yahudi itu si paling pembenci orang, si tukang benci orang. Dan mereka dibenci karena mereka suka membenci orang. Itulah anggapan orang-orang non-Yahudi kepada orang-orang Yahudi. Maka saudara, kita melihat ketegangan kedua etnis ini antara Yahudi dengan dua Yahudi mewarnai sejarah umat Allah dari sebelum Kristus sampai zaman Kristus, bahkan sampai sesudah Kristus. Maka saudara, di dalam gereja mula-mula bahkan situasi permusuhan antara etnis Yahudi dengan yang non-Yahudi itu juga terasa kental sekali dan menimbulkan banyak masalah. Kalau kita melihat begitu banyak tulisan dalam Perjanjian Baru, ada banyak masalah yang timbul karena ketegangan kedua etnis, bahkan perseteruan kedua etnis ini. Di dalam gereja sama-sama Kristen, tapi ada saling curiga, ada prasangka-prasangka rasialis, ada keengganan untuk bergaul dengan yang Yahudi yang tidak mau bergaul dengan non-Yahudi, dan sebaliknya, padahal sama-sama Kristen, sama-sama di dalam gereja. Maka saudara, dalam gereja bahkan hubungan antara Yahudi dengan non-Yahudi itu terasa seperti air dan minyak yang tidak bisa berpadu. Itu sebabnya saudara, teks kita malam ini memperlihatkan sebuah solusi perdamaian yang Rasul Paulus tuliskan bagaimana kedua etnis yang bermusuhan ini diperdamaikan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, oleh kematian dan darah Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengawali dengan menggambarkan bahwa memang pada kenyataannya orang-orang non-Yahudi itu adalah orang yang tanda kutip jauh. Kita tadi membaca beberapa kali jauh, dekat, jauh, dekat. Yang jauh itu adalah orang-orang non-Yahudi. Ayat 12 Paulus memperlihatkan berbagai situasi yang tidak menguntungkan bagi orang-orang non-Yahudi, bukan Yahudi. Ada 5 kondisi buruk yang Paulus tuliskan terkait hubungan mereka orang-orang non-Yahudi dengan Allah. Dalam ayat 12 Paulus bilang mereka tanpa Kristus, artinya tanpa Mesias. Orang-orang bukan Yahudi, mereka tidak punya akses kepada Mesias sebagaimana orang-orang Yahudi dijanjikan Mesias yang akan datang. Kemudian Paulus bilang mereka tidak termasuk kewargaan Israel. Artinya mereka bukan umat Allah dan mereka tidak mempunyai privilege apapun sebagai umat Allah seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Dan kemudian Paulus lanjutkan mereka tidak mendapat bagian dalam janji-janji Allah, dalam covenants yang Allah telah berikan begitu banyak melalui sejarah umat Allah yang kita bisa baca di dalam Perjanjian Lama. Itu hanya milik orang Yahudi. Tapi orang-orang non-Yahudi mereka tidak punya akses kepada covenants, kepada janji-janji Allah yang diberikan kepada orang Yahudi itu. Dan Paulus menyimpulkan dengan 2 kalimat yang sangat menyedihkan. Paulus katakan di ayat 12, mereka tanpa harapan dan mereka tanpa Allah. Artinya mereka terpisah dari Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah sumber kehidupan. Dengan kata lain, Paulus mengakui bahwa orang-orang non-Yahudi tanpa hubungan dengan Allah, tanpa perjanjian dengan Allah, mewarisi janji-janji Allah, pada dasarnya kerohanian mereka adalah secara rohani mereka mati. Itulah situasi buruk yang dihadapi oleh orang-orang non-Yahudi sebelum mereka berjumpa dengan Kristus. Akan tetapi, saudara, Paulus katakan dulu apa yang mereka dahulu jauh, kini atau sekarang telah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh pencurahan darah Kristus atau karya kematian Kristus di atas kayu salib. Saudara, kita membaca bagaimana Paulus memakai berbagai bahasa perdamaian, khususnya kata damai itu sendiri yang begitu limpah terdapat dalam teks yang kita baca tadi. Ayat 14 Paulus katakan Kristus adalah damai sejahtera kita kedua belah pihak, Yahudi dan non-Yahudi. Ayat 15, kematian Kristus mengadakan damai sejahtera. Ayat 17, Kristus datang memberitakan damai sejahtera kepada kedua pihak. Maka saudara, Paulus memandang bagaimana Kristus melalui kematiannya, melalui pencurahan darahnya, dia membawa dua pihak yang berseteru, yang bermusuhan ini menjadi satu
oleh karena kuasa kematian dan kebangkitannya. Dan Paulus kemudian juga memakai metafora yang sangat gamblang untuk melukiskan perdamaian itu, yaitu tembok yang menjadi penghalang, yang kemudian diruntuhkan, yang tadinya memisahkan dua etnis itu, kemudian dihancurkan, sehingga kedua etnis itu bisa bersatu. Dalam ayat 14, Paulus katakan, Kristus mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tembok pemisah. Saudara, saya percaya kita yang berusia katakanlah 30 atau 40 tahun ke atas tentu ingat berita tentang tembok Berlin. Tembok Berlin yang begitu terkenal dalam sejarah terbentang sepanjang 140 km memisahkan dulu Jerman Timur dengan Jerman Barat. Memisahkan negara yang sosialis dengan negara yang demokratis. Dan saudara, itu adalah tembok yang menjadi saksi sejarah yang memilukan karena begitu banyak orang Jerman Timur yang ingin mengungsi ke Jerman Barat, mereka harus menerobos tembok itu dan kalau ketahuan mereka bisa dihukum oleh pihak Jerman Timur. Saudara, tembok itu berdiri dengan kuat selama 28 tahun, saudara. Tembok Berlin menjadi saksi simbol perang dingin yang begitu kuat dan begitu lama antara Jerman Timur dengan Jerman Barat. Sampai November 1989, barulah tembok itu diruntuhkan oleh masyarakat penduduk dari kedua Jerman yang dipisahkan oleh tembok itu, Jerman Timur dan Jerman Barat. Baru 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1990, 3 Oktober, secara ofisial reunifikasi persatuan antara Jerman Timur dan Jerman Barat terjadi. Sehingga hari ini kita tidak pernah lagi ada dengar istilah ke Jerman Timur atau ke Jerman Barat. Kita hanya tahu satu Jerman. Saudara, itu adalah satu gambaran betapa satu tembok yang sungguh-sungguh secara fisik telah memisahkan dua golongan penduduk yang sama-sama orang Jerman. Tapi terpisah sekian lama oleh satu simbol perang dingin yang begitu dingin dan kaku yang menghalangi hubungan kedua masyarakat Jerman itu. Dan seperti itulah saudara, kematian Kristus merobohkan tembok pemisah atau permusuhan turun-temurun antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang bukan Yahudi. Yang bahkan ketika menjadi Kristen, bahkan ketika mereka hadir dalam gereja mula-mula, aroma perseteruan itu masih sangat kuat terasa. Saudara, maka melalui Paulus meyakinkan bahwa melalui Kristus Yesus, maka tembok pemisah itu, tembok yang telah menjadi lambang perseteruan itu telah diruntuhkan, dihancurkan dan tidak lagi ada pemisah antara Yahudi dengan non-Yahudi. Tidak ada lagi perseteruan antara dua etnis yang turun-temurun sudah menjadi musuh bebuyutan itu. Saudara, pertanyaannya, bagaimana melalui kematian Kristus bisa mendamaikan kedua etnis ini? Bagaimana melalui kematian Kristus bisa mendamaikan kedua etnis ini? Apa yang terjadi sehingga kedua etnis yang bermusuhan begitu lama turun-temurun bisa berdamai? Apakah perdamaian itu sesimpel kita berkata kepada mereka satu sama lain, "Woi, Kristus sudah mati bagi kalian, jangan musuhan lagi, ayo damai, jangan musuhan lagi." Apakah seperti itu yang terjadi sehingga kemudian mereka, oh ya, Kristus sudah mati, mari kita bersatu. Saudara, tidak sesimpel itu. Kalau perdamaian itu sesimpel demikian, maka itu hanya satu himbauan yang tidak ada kuasa apa-apa. Bahkan itu hanyalah satu perdamaian di atas kertas. Kalau hanya berdasarkan himbauan, Kristus sudah mati, jangan lagi musuh, ayo damai. Itu tidak akan bekerja apapun. Bukan seperti itu yang terjadi. Ketika Kristus mati, maka kedua etnis ini dipersatukan. Saudara, apa yang terjadi? Kita perlu mengerti, saudara, apa yang merupakan tembok pemisah yang sekian abad telah memisahkan kedua etnis Yahudi dengan non-Yahudi yang akhirnya diruntuhkan oleh Kristus itu. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, maka tembok pemisah itu tidak lain adalah berbagai aturan yang diturunkan dari hukum Taurat yang bagi orang Yahudi itu penting sekali dan itu tidak berlaku bagi orang-orang non-Yahudi. Itu yang memisahkan mereka sekian lama. Bagi orang-orang Yahudi, hukum-hukum seperti hukum sunat, hukum sabat, hukum-hukum tentang makanan yang boleh dan tidak boleh, yang kita sebut hari ini kosher itu, yang halal bagi orang Yahudi.
Itulah hukum-hukum seperti itu yang memisahkan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Hukum-hukum itulah menjadi tembok pemisah kedua etnis yang memisahkan mereka berabad-abad lamanya. Orang Yahudi melihat hukum-hukum itu sebagai identitas mereka, yaitu sebagai umat Allah. Yang kalau mereka taat kepada hukum itu, maka mereka punya akses kepada Allah. Sebaliknya mereka melihat orang-orang non-Yahudi tidak punya hukum-hukum itu dan mereka otomatis tidak punya akses kepada Allah. Dengan kata lain, saudara, kita melihat orang-orang Yahudi memandang hukum sebagai satu sarana untuk berhubungan dengan Allah. Oleh sebab itu mereka yang tidak punya hukum tidak punya kemungkinan untuk punya akses kepada Allah. Maka saudara, tembok seperti inilah yang kemudian menyemai, melestarikan permusuhan antara kedua pihak itu. Dan apa yang diruntuhkan oleh Kristus adalah ini. Ayat 15 dikatakan, ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya melalui kematian Kristus. Kematian Kristus membatalkan hukum Taurat dengan segala tuntutannya, dengan segala perintahnya. Dan ayat yang ke-15b yang mengatakan kematian Kristus mempunyai efek menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Kristus. Saudara, inilah yang memungkinkan perdamaian antara etnis Yahudi dengan non-Yahudi itu bisa terjadi. Karena apa yang tadinya dipandang sebagai penghalang, yaitu hukum Taurat dengan segala tuntutannya, itu tidak berlaku lagi. Orang-orang Yahudi kini bisa datang kepada Allah, bisa punya akses kepada Allah, bukan melalui hukum itu, melainkan melalui Kristus. Demikian juga dengan orang-orang non-Yahudi, mereka datang kepada Allah bukan melalui kuil-kuil berhala yang mereka datangi selama ini sebelum mereka bertobat, bukan melalui satu set ritual, bukan melalui dewa-dewa apapun, tapi juga sama seperti orang Yahudi sekarang. Mereka datang kepada Allah melalui Kristus. Inilah yang menyatukan kedua etnis yang tadinya terpisah, berseteru, bermusuhan, berabad-abad lamanya. Maka saudara, kita melihat kedua pihak yang tadinya berseteru, yang jauh dan yang dekat dengan Allah Yahudi, kini dikatakan menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Yaitu satu komunitas yang sama-sama mempunyai privilege untuk datang kepada Allah melalui dan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya permusuhan tidak logis terjadi di dalam komunitas seperti itu, bukan? Bagaimana mungkin dalam satu komunitas yang sama-sama bisa datang kepada Allah, yang sama-sama melalui perantara Yesus Kristus, tapi bermusuhan? Adalah satu hal yang tidak masuk akal kalau mereka datang bersama kepada Allah, tapi mereka berseteru satu sama lain. Padahal mereka sama-sama datang melalui Kristus Yesus. Maka saudara, perdamaian ini bukan hanya himbauan. Karena Kristus mati jangan bermusuhan. Karena Kristus mati jangan lagi mempunyai prasangka rasialis. Karena Kristus mati jangan lagi membenci etnis yang lain. Bukan sekedar himbauan, tapi apa yang Kristus lakukan melalui kematiannya. Itu yang memungkinkan kita berdamai dengan semua manusia yang lain dari latar belakang apapun. Maka saudara, firman Tuhan ini mungkin cukup mengejutkan bagi kita. Kenapa saudara? Karena kita biasa mengerti keselamatan itu dari aspek secara personal, bukan? Keselamatan itu biasanya sifatnya pribadi. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Aku percaya Yesus, aku menjadi milik Yesus. Aku punya tempat di surga. Kita biasa mengerti keselamatan secara personal dalam aspek pribadi. Tapi saudara, firman Tuhan malam ini mengingatkan bahwa keselamatan itu bukan cuma ada satu aspek yaitu personal. Melainkan juga ada aspek corporate, ada aspek bersama, ada aspek komunal keselamatan itu. Jadi artinya ketika saya diselamatkan, itu bukan hanya mengenai urusan, mengenai it's not only about me, bukan hanya tentang saya. Tapi ini adalah tentang bagaimana saya bergabung dengan sebuah komunitas yang orang-orang di dalamnya juga Tuhan selamatkan. Dan kita, orang Chinese, orang Batak, orang Sunda, orang Maluku, orang Papua, orang Nigeria, kita sama-sama punya akses kepada Allah melalui Kristus Yesus. Itulah komunitas baru yang Kristus dapatkan melalui kematian dan pencurahan darahnya.
Maka saudara, kita melihat keselamatan itu bukan hanya menghasilkan seorang manusia baru di dalam Kristus. Itu iya. Tapi bukan hanya itu. Keselamatan bukan hanya mendapatkan seorang manusia baru, tapi keselamatan itu juga menghasilkan sebuah komunitas yang baru. Ada aspek horizontal selain aspek vertikal dari keselamatan. Dan kita nggak bisa berkata yang penting saya pribadi diselamatkan, tapi saya tidak mau tergabung dalam komunitas berbagai etnis dan berbagai suku. Itu bukan pilihan buat kita. Itu adalah satu paket ketika Allah menyelamatkan seseorang. Allah juga memasukkan dia di dalam komunitas orang-orang percaya dari segala etnis, segala suku, segala bahasa, segala warna kulit, dan kita masuk di dalamnya. Maka saudara, kita melihat keselamatan itu bukan hanya urusan personal. Bukan hanya urusan pribadi saya dengan Tuhan, tapi urusan saya dengan orang-orang lain yang juga Tuhan selamatkan dari berbagai etnis. Itu artinya saya tergabung dalam satu komunitas yang bisa jadi latar belakangnya begitu majemuk, begitu pluralistik, tapi sama-sama mempunyai akses kepada Allah di dalam Kristus. Dan saudara, pengertian ini begitu penting untuk kita orang-orang percaya sepanjang masa. Karena kita harus mengakui, saudara, bahwa menghilangkan prasangka rasialis itu nggak gampang. Entah dari kecil bagaimana kita dibentuk, itu seringkali di otak kita sudah, di benak kita tuh sudah ada prasangka. Melihat orang warna kulit tertentu, itu ada curiga. Melihat orang dengan etnis tertentu, itu ada curiga. Ada rasa tidak percaya, ada prasangka-prasangka rasialis, itu tidak mudah dihilangkan. Ada banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya pacaran atau menikah dengan orang dari beda suku, bukan? Jangankan sama-sama Chinese nih. Ya, ini sedikit cerita kecil ya. Saya ini orang Medan. Dulu calon mertua saya melarang anak gadisnya pacaran, bukan hanya orang bukan hanya harus Chinese, tapi harus orang Medan juga. Jadi bayangkan, bukan hanya Chinese tapi harus Medan. Dan istri saya dapetin saya yang sama-sama orang Sumatera Utara. Tapi bukan karena nasihat mamanya, ya Tuhan mempertemukan kami di dalam rancangannya. Tapi bayangkan ada konsep-konsep prasangka etnis seperti itu. Kebencian etnis yang tidak mudah dihilangkan. Dan juga banyak gereja etnis yang sulit menerima atau bersikap cair terhadap orang-orang jemaat dari etnis yang berbeda. Mereka juga memandang, di dalam gereja, memandang etnis yang berbeda itu dengan curiga. Saudara, pernah satu kali saya berkhotbah di luar kota, di sebuah gereja etnis Tionghoa. Saudara, pada waktu ya kesempatan makan siang bersama beberapa majelis itu cerita. Karena ibadah di gereja itu semuanya ada terjemahannya. Ya, jadi dua bahasa, seperti di Puri KU2 kan ya. 3, KU3 ya. Ada terjemahan. Dan selalu ibadah itu terjemahan. Dan mereka sadar, mereka bilang, Pak, kami sadar sih kalau kami mau maju, seharusnya kami juga membuat sebuah kebaktian yang tidak ada terjemah, yang cuma bahasa Indonesia. Mereka sadar itu penting, tapi mereka nggak mau. Mereka bilang apa? Kalau kami adakan kebaktian seperti itu, nanti etnis tertentu akan memenuhi gereja ini, Pak. Dan kami tidak mau itu terjadi. Saya kaget sekali mendengar kata-kata seperti itu. Jadi mereka sadar gereja bisa maju kalau mereka membuka ibadah satu bahasa Indonesia, tapi mereka merasa lebih baik gereja tidak maju semaju itu daripada kalau kita buka bahasa itu kemudian etnis lain memenuhi gereja etnis lain, bahkan mungkin menguasai gereja itu. Saudara, ini adalah prasangka etnis, ketakutan etnis, dan bahkan jangan-jangan ada kebencian etnis di dalamnya. Martin Luther King Jr., saudara, seorang pendeta dan sekaligus pejuang hak asasi manusia, khususnya bagi orang-orang kulit hitam, pada tahun 1968 ketika dia berkhotbah di National Cathedral di Washington DC, saudara, dia mengatakan satu perkataan yang sangat dalam dan sangat sebenarnya ironis. Dia bilang apa? We must face the sad fact that at 11 o'clock on Sunday morning, when we stand to sing in Christ there is no east or west, we stand in the most segregated hour of America. Saudara, pada tahun 1968 itu masa konflik kulit hitam dengan kulit putih di Amerika itu begitu tajamnya.
Dan Martin Luther King Jr. ini banyak berbicara tentang isu itu. Dan di sini dia bilang apa? Kita harus menghadapi satu kenyataan yang sangat menyedihkan. Bahwa pada jam 11 pagi hari Minggu kita bernyanyi, kita berdiri dan bernyanyi. Maksudnya di gereja, lagu In Christ There is no East or West. Dalam Kristus tidak ada timur, tidak ada barat. Tapi kita berdiri pada masa yang paling terpecah belah oleh ras di Amerika. The most segregated hour of America. So, itulah orang-orang Amerika pada waktu itu. Jam 11 pagi di gereja nyanyi In Christ There is no East or West. Salah satu baris lagu itu kata-katanya demikian. Join hands, disciples in the faith, whatever your race may be. Bergandengan tangan di dalam iman, apapun sukumu, rasmu. Itu lagunya. Tapi mereka bernyanyi dengan pemisahan gereja kulit putih, gereja kulit hitam, kursi kulit putih, kursi kulit hitam. Dan ini Martin Luther King Jr. bilang, a very sad fact. Satu kenyataan yang sangat menyedihkan. Saudara, Kristus mempersatukan kedua etnis ini dan dikatakan apa yang terbentuk ayat 19 bilang menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi bahkan saudara kita ini adalah anggota-anggota keluarga Allah dari etnis apapun juga itu. Dan di dalam ayat 21 saudara sebenarnya satu statement yang luar biasa dari Rasul Paulus. Apa yang terjadi sebagai anggota-anggota keluarga Allah itu ayat 21 Paulus bilang di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, artinya Paulus memandang bahwa kita ini orang-orang Kristen dari berbagai etnis pada waktu itu konteksnya Yahudi dan non-Yahudi. Itu seperti kalau bangunan maka mereka adalah batu-batunya yang kemudian disusun di atas dasar fondasi Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan bertumbuh menjadi apa? Paulus bilang menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Tentu ini bukan bait jasmani, bukan dari semen, batu dan pasir, tapi bait rohani, tapi fungsinya tetap sama, yaitu tempat manusia berjumpa dengan Allah. Dengan kata lain, saudara, ingat baik-baik, kita sebagai gereja, kita harus memfasilitasi orang datang. Dengan kita sebagai bait Allah rohani itu, maka saudara, orang-orang datang berjumpa dengan Allah, mengalami encounter, perjumpaan dengan Allah, itu bukan lagi di tempat-tempat khusus seperti di Yerusalem, atau di kemah suci, atau dimanapun. Tapi orang-orang mengalami encounter dengan Allah itu di dalam keluarga Allah ini, kita ini bait suci di mana orang menemukan Allah di dalam persekutuan kita satu sama lain. Kita adalah bait suci di mana orang-orang melihat kemuliaan Tuhan melalui cara kita hidup mengasihi antara satu etnis, satu ras dengan etnis dan ras yang lain. Allah dijumpai, Allah diakses bukan lagi di Yerusalem, di Samaria atau dimanapun juga, tapi di tempat di mana orang kudus berjumpa, berkumpul, di situ Allah bisa diakses. Ini satu fakta yang waktu saya merenungkannya, saya merasa begitu mempunyai sebagai orang Kristen punya privilege yang luar biasa, saudara, kehormatan yang luar biasa. Saudara dan saya adalah tempat di mana orang lain akan berjumpa dengan Allah. Kalau kita menyadari status kita sebagai warga, kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Maka saudara, hari ini kita belajar Kristus telah merobohkan tembok pemisah, tembok permusuhan antara dua etnis ini, Yahudi dengan non-Yahudi. Saudara, Allah telah membuat cerita ini terjadi. Dan jika saudara adalah pengikut-pengikut Kristus, adalah orang-orang murid-murid Kristus, sebagaimana juga saya, maka harusnya kita apa? Step into this story. Kita masuk dan berjalan dalam cerita Allah ini. Cerita hidup kita itu harus seiring dengan cerita Allah. Narasi hidup kita, karena kita diselamatkan oleh Kristus, itu harus seiring dengan narasi yang Allah telah tentukan dalam sejarah ini. Apakah saudara berbagian dalam narasi seperti itu? Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini.
Berkati Tuhan, sehingga kami belajar sebagai orang-orang percaya, murid-murid Kristus. Kami tidak lagi mempunyai prasangka kebencian, rasial, etnis yang tidak mencerminkan keselamatan pribadi yang kami telah terima. Biar Roh Kudus menopang kami semua. Terima kasih Tuhan memberikan kami kasih, kerelaan, dan kesadaran status kami sebagai kawan sewarga dan anggota-anggota keluarga Allah yang dipersatukan oleh kematian Kristus. Puji syukur hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Dan demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan